Halo IKM UI, perkenalkan kami dari Fokus Grup 5 mata kuliah MPKT kelas D, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada video ini, kami akan melakukan wawancara kewirausahaan. Kewirausahaan lebih dari sekedar memulai bisnis baru. Konsep kewirausahaan juga mencakup semangat dalam mewujudkan visi, memanfaatkan peluang di tengah tantangan, serta bertindak gigih dan berani dalam mengatasi rintangan yang muncul. Di tengah perubahan global yang terus berkembang secara cepat, kewirausahaan berperan penting dalam mempercepat adaptasi terhadap perubahan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong inovasi yang memecahkan masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dinamika kewirausahaan, tantangan yang akan dihadapi, serta faktor-faktor kunci yang menyokong kesuksesannya. Dalam wawancara ini, kami berkesempatan untuk mendengarkan pandangan dari Bapak Rumena Swadanta, Sarjana Teknik, Master of Business Administration, selaku owner dari PT Primex, serta Kak Fatimah Konita, seorang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sekaligus founder dari Lush Hub Food. Kedua narasumber ini telah berhasil membangun bisnis mereka dari awal, menghadapi tantangan yang beragam, dan mewujudkan visi mereka dalam mengubah dunia di sekitarnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak wawancaranya. Mengapa narasumber memutuskan untuk menjadi wirausaha? Hai, aku Fatimah Konita dari S1 Reguler Gizi Angkatan 2022 FKM UI dan aku sebagai founder dari Lasha Food. Alasan kenapa aku memutuskan untuk turun ke bidang F&B dan wirausaha ini karena mamaku tuh dulu udah terjun duluan dari tahun 2017-2018. Udah lumayan lama juga di bidang kayak bikin catering, terus bikin snack dan lain-lain gitu. Sama kayak ada main course juga dibikin. Terus karena aku emang hobi masak. Nah, habis itu di tahun 2021 kita akhirnya bikin kayak mereknya gitu, merek resminya si Lashap ini. Jadi ada brandnya, terus kita bikin label juga. Nah, akhirnya dari 2021 itu kenapa kita kepikiran untuk launching yang jusnya, karena menurut aku tuh jus tuh kayak banyak banget peminatnya, dan kayak untuk konsumsinya di Indonesia menurutku cukup lumayan tinggi karena cuaca kita yang mendukung juga karena panas. Terus pastinya nutrisinya bagus banget, dan dia tuh suatu nutrisi yang gampang diserap tubuh juga kan, karena bentuknya udah jus gitu. Jadi tubuh kita nggak sulit untuk nyerap nutrisinya. Terus juga dia lebih awet juga untuk disimpan, terutama dalam bentuk frozen, dan target pasarnya itu juga luas gitu. Jadi kita bisa masuk ke acara-acara gitu. Jadi lumayan oke banget gitu untuk kita launching produk jus. Menurut Bapak, apakah PT Primex masuk ke wirausaha murni, sosial, atau intrapreneur? Ya, Primex itu merupakan badan usaha, perusahaan terbatas yang merupakan wirausaha murni yang bergerak di bidang logistik. Dia menyediakan transportasi berupa truk yang mengantarkan barang dari poin A ke poin B. Apakah kakak pernah mengalami kesulitan dalam membangun wirausaha? Bagaimana cara kakak menggabungkan sumber daya yang ada, serta mencari solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pernah nggak ngalamin kesulitan? Itu pasti pernah banget, terutama dulu pas kita lagi sulit-sulitnya cari kemasan yang pas, itu juga kita sempat ngalamin kesulitan karena kita waktu itu ngambil dari pabrik gitu, dan ada kayak kesulitan untuk ukuran dan lain-lain, untuk stok dan lain-lain. Akhirnya kita alhamdulillah sekarang kita udah dapet yang pas gitu, dan sempat kesulitan juga kalau misalnya buah nih lagi nggak musim gitu di Indonesia. Misalnya kayak mangga, pas itu ada pesanan mangga banyak dan jus mangga, dan akhirnya kita jadi ambil plan B untuk coba dari buah-buahan yang lain gitu, yang ada misalnya kayak buah mangga dari Thailand pas itu, dan ternyata enak banget juga gitu dan masuk ke selera si konsumennya gitu. Tapi kita tetap usahain biasanya pakai produk lokal dulu, buah-buahan lokal. Kalaupun emang susah banget nih dicari dan konsumen nggak mau ganti, biasanya kita baru cari ke mangga jenis lain kayak gitu.
Nah, untuk cara narasumber menggabungkan sumber daya yang ada itu biasanya kita emang harus ini sih, text time, dengan kita seiring waktu dengan banyaknya orderan, akhirnya kita jadi belajar gitu, jadi tahu mana sih agen-agen buah yang pas, yang kualitasnya bagus, yang awet, yang sesuai juga gitu buat di jus, karena kan nggak semua buah jenisnya itu oke gitu buat di jus kayak gitu. Paling kita harus sering-sering cari-cari informasi, cari-cari sumber juga buat bahan baku jusnya, gimana caranya biar tetap harganya pas tapi kualitasnya juga harus mantep gitu. Bagaimana cara narasumber mencari target market dan tetap mempertahankan usahanya agar tidak bangkrut dan tetap menarik minat konsumen? Untuk menjaga keberlangsungan usaha, maka perusahaan harus menetapkan target market pelayanan dengan tepat. Saat ini perusahaan mengutamakan market pelayanan logistik bagi perusahaan-perusahaan produsen barang-barang yang dibutuhkan truk yang tertutup atau kita sebut truck box. Contohnya pengantaran barang-barang seperti kotak Indomie, kotak kacang, atau makanan lainnya, atau barang-barang elektronik. Kami tidak melayani pengantaran barang-barang yang dengan truk terbuka, seperti truk-truk yang mengangkut pasir, batu, besi, atau yang tidak pengaruh dengan cuaca hujan. Jadi kita sangat spesifik untuk pengantaran barang-barang tersebut. Gimana cara kita cari target market itu, kita yang pertama pastinya lewat label. Menurutku label itu juga ngaruh. Misalnya kita masukin jus Lasyap itu ke acara-acara, biasanya banyak yang pesen untuk acara halal bihalal, terus acara bukber. Lewat dosen UI kita juga pernah, jadi waktu itu ada prof di guru besar kayak yang ngajar FKUI, alhamdulillah jadi langganan Lasyap jus. Nah itu biasanya dipakai untuk acara-acaranya beliau kayak gitu. Nah itu menurutku label tuh sangat membantu banget, karena itu sebagai sarana promosi kita. Jadi orang yang nyicipin pun, yang dapat jusnya pun kayak bisa kontak kita. Di situ kita terangin ada nomor telepon, terus ada username IG, dan juga kita kasih informasi kalau misalnya kita tuh tersedia di GrabFood dan GoFood gitu. Nah, untuk cara kita pertahanin supaya nggak bangkrut dan tetap bisa menarik minat konsumen, caranya kita juga ada launching kayak rasa-rasa baru juga. Misalnya waktu itu kita sempat launching lemongrass di akhir tahun kemarin. Jadi kayak suatu yang baru gitu buat konsumennya, jadi nggak bosen rasanya itu aja. Terus nanti insya Allah kita mau launching rasa-rasa lain. Terus untuk tetap konsisten juga, pastinya kalau misalnya harga buah lagi naik juga kita usahain supaya harganya tetap stabil dulu gitu. Kalaupun emang harganya naik, biasanya kita ada pemberitahuan sebelumnya, dan kenaikan harga itu rata gitu. Jadi nggak mungkin kualitasnya kita turunin, kualitasnya tetap harus bagus supaya nggak mengecewakan konsumen gitu. Bagaimana tipe dari konsumen narasumber? Bagaimana cara narasumber mengetahui karakter dan menghadapi konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan? Tipe konsumen kami, majority adalah perusahaan yang membutuhkan layanan antar barang dengan truk tertutup atau kita sebut box. Namun tidak tertutup juga, kami melayani permintaan individu. Untuk menarik konsumen, kami melakukan penawaran kepada perusahaan produsen dengan memberi alternatif model truk yang beragam, dari kecil sampai besar, dan mekanisme pembayaran yang juga beragam, dengan kontrak harian hingga tahunan, yang merupakan benefit bagi pemakai jasa kami. Biasanya kita fokusnya ke target kita tuh adalah orang-orang yang concern banget ke kesehatan, orang-orang yang concern banget juga ke minuman dan makanan sehat. Kita tuh fokus banget ke situ, karena di jus kita sendiri itu kita tanpa gula tambahan, terus tanpa pemanis tambahan, tanpa pengawet juga. Jadi benar-benar sehat. Dan sejauh ini konsumen kita itu biasanya dari mahasiswa banyak banget, yang dari UI atau dosen-dosen, terus yang suka ngadain acara-acara kayak dari kepala komunitas kayak gitu, ataupun dari warga sekitar perumahan, itu tuh juga banyak juga ya jadi konsumennya dari Lasyap Jus ini gitu. Bagaimana cara narasumber melestarikan budaya Indonesia dengan kewirausahaan yang dibangun? Wah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana
kita agar tetap melestarikan budaya Indonesia dengan wirausaha atau usaha atau marketing. Ya, sudah bukan hal yang sulit untuk kita berwirausaha saat ini. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan ketekunan yang tidak boleh menyerah bila usaha belum menunjukkan hasil. Dimulai dari usaha kecil-kecilan, dan alangkah baiknya usaha itu merupakan bagian yang kita sukai. Seperti anak-anak muda menyukai motor. Sudah pasti dia suka aksesoris motor dan ke bengkel. Dia bisa memulai jualan aksesoris motornya, helm, atau kebutuhan lainnya. Dengan dia buka bengkel kecil di rumahnya, maka teman-teman hobinya bisa servis ke bengkelnya. Dengan dia punya sosial media, maka dia akan banyak yang mengetahui bengkelnya juga. Hasilnya, teman banyak, hobi tersalurkan, dan dapat uang. Ya, menurut saya itulah. Selamat mencoba, nikmati prosesnya. Proses itulah yang membuat kita menjadi sukses dan kuat. Nah, untuk cara kita supaya tetap melestarikan budaya Indonesia dengan kewirausahaan atau F&B yang kita jalanin ini, yang pertama, kita tuh bekerja sama komunitas-komunitas lokal, misalnya kayak GrabFood dan juga GoFood gitu. Dan juga kita kalau misalnya ada bazar atau event yang ngadain lokal gitu, biasanya kita dapat tawaran pernah, terus yang dari FKM juga nanti kita insya Allah akan ngisi di situ. Jadi kita bantu promosi produk kita juga untuk ngebantu bazar-bazar dan event-event lokal gitu. Terus kita juga yang kedua, cara melestarikannya dengan menggunakan buah-buahan lokal. Sebisa mungkin kita usahain, pasti kita lebih dahuluin buah-buahan lokal. Karena buah-buahan lokal itu juga kualitasnya bagus, terus harganya juga pas, kayak gitu. Nah, terus biasanya kita juga yang cara lainnya, kita untuk lestariin budaya, kita juga sering, kalau misalnya nih ada hari besar di Indonesia, misalnya kayak Hari Kartini, kita ngadain kayak special price gitu, ataupun diskon kayak gitu. Jadi untuk sekalian memperingati, terus kita kasih harga sale gitu. Biasanya kita ngadainnya di IG status kayak gitu. Kita kayak infoin di sana. Rata-rata untuk jus pernah sih, terus juga untuk produk-produk kita yang lain juga masuk gitu jadi sekalian kita memperingati Hari Nasional, sekalian kita juga kasih diskon gitu, special price. Terima kasih banyak kepada Bapak Rumena Swadanta serta Kak Fatima Konita yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kami. Kiranya wawancara ini dapat membawa manfaat dan memberi motivasi baru bagi mahasiswa atau siapapun yang hendak memulai sebuah wirausaha. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan. FG5 pamit undur diri.